Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Fitnah yang namanya individualisme. Jadi orang itu dibuat tidak memiliki, jadi asosial gitu loh. Asosial, tidak punya hubungan akrab dengan sesama manusia lagi. Ya, sesama orang beriman, sesama manusia, dia nggak punya hubungan ini. Individualis, pokoknya mikirin diri sendiri-sendiri. Kalaupun ada interaksi antar manusia, berlandaskan hubungan produsen konsumen. Jadi istilahnya dia kalau kenalan sama orang baru, yang dia tanya dalam hatinya adalah what can I get from you, gitu, ya kan? Pokoknya dia ngelihat manusia itu manusia ekonomi, gitu, makhluk ekonomi. Dia nggak lihat manusia lagi sebagai sesama manusia, sebagai hamba Allah, tidak. Gitu. Dia selalu bertanya dalam hatinya, ya kan? What can I get from you? Gitu. Ya. Nah ini kalau istilahnya Ahmad Thompson, hubungannya sudah hubungan produsen konsumen, ya, antar manusia di dalam sistem Dajjal ini. Di bidang hiburan, ya, hiburannya itu berlandaskan faham hedonisme. Tahu hedonisme ya? Hedonisme itu syahwat, nafsu sebagai Tuhan, sebagai ilah. Jadi kalau hiburan-hiburan sistem Dajjal ini, kalau kita menikmatinya, tidak tumbuh dalam diri kita zikrullah, mengingat Allah. Tetapi yang terjadi adalah penyakit fiktor, pikiran kotor, ya. Karena memang dibuat seperti itu, syahwat, ya. Dan kalau kita ambil contoh-contoh yang lebih detail lagi, lebih mengerikan lagi. Contohnya misalnya musik, ya. Musik itu ada aliran namanya heavy metal rock, ya. Heavy metal rock itu mengerikan sekali, ya. Dia rekamannya itu seringkali mempunyai dua lapis. Ada lapisan yang terdengar oleh telinga dan ada lapisan yang nggak terdengar oleh telinga manusia, tetapi sebenarnya ada frekuensinya, ya. Di situ ada rekamannya, sehingga kalau kita bisa bawa ke studio, terus kita pakai alat mixer untuk menseparasikan suara yang frekuensinya bisa didengar sama telinga dengan suara yang frekuensinya nggak bisa didengar oleh telinga manusia, tapi kita kecilin yang frekuensinya bisa didengar dan kita gedein yang ini, ya kan? Itu ternyata mengandung kata-kata yang mengerikan. Misalnya kata-kata hate your mother, kill your father, hate your sister, kill your brother, gitu. Ya, itu kata-kata seperti itu. Sedangkan dalam teori ruqyah itu ada istilah bahwa telinga kita ini nggak pernah istirahat mendengar. Jadi kalau kita lagi tidur sekalipun, ya kan, itu sebenarnya telinga kita tuh mendengar. Cuma kita nggak sadar saja, tapi sebenarnya terekam, terdengar, gitu. Nah jadi begitu juga dengan frekuensi yang tersembunyi itu. Nah ditambah lagi sekarang ini anak-anak muda itu dalam menikmati lagu itu mereka benar-benar ingin fokus sehingga pakai earphone, kan? Itu pakai earphone. Oh jadi indoktrinasinya tuh makin mantap. Makanya para penggemar musik heavy metal rock itu cenderung jadi urakan, kan? Karena indoktrinasinya itu sangat ini. Itu yang disebut dengan subliminal messages. Jadi pesan-pesan tersirat, bukan pesan-pesan yang tersurat terang-terangan, tapi tersirat. Nah, ternyata hiburan-hiburan sistem Dajjal ini banyak sekali yang mengerikan. Ya, jangan Anda sangka kalau Anda punya anak kecil di rumah, terus kemudian suami lagi sibuk, terus ibu sendirian gitu ngurus, harus masak juga. Akhirnya sudah deh, supaya anak tenang kita duduk depan TV biar dia nonton kartun misalnya gitu ya. Oh, jangan, kartun tuh banyak subliminal messages-nya. Ya. Contohnya misalnya kartun Tom and Jerry gitu kan. Itu banyak sekali. Misalnya si Tom lagi ngejar si Jerry gitu kan di malam hari, ya dia lewat lari-lari di atas tali jemuran gitu, ya kan? Terus nanti lompat dari satu jendela ke jendela apartemen yang lainnya gitu kan. Nah karena malam kan nyala lampunya, itu kadang-kadang jendela itu memperlihatkan orang lagi makan, orang lagi baca koran, orang lagi nonton TV, tapi nanti ada perempuan lagi ganti baju, ya kan? Ini kan subliminal messages, menanamkan kepada anak-anak kita pornografi gitu. Nah ini subliminal messages ini banyak sekali di dunia hiburan. Di dunia hiburan tuh banyak sekali subliminal messages yang harus kita waspadai. Kemudian di bidang hukum, mereka fitnahnya mereka menerapkan man-made laws, ya, hukum bikinan manusia. Dan mereka mengajak kita meninggalkan hukum Allah. Padahal di dalam surat 5 ayat 50, ya, surat 5 ayat 50, Al-Maidah ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi kita umat Islam punya pemahaman
bahwa selain hukum Allah itu julukannya hukum apa? Hukum jahiliyah. Karena hukum cuma dua. Kalau bukan hukum Allah, hukum jahiliyah. Nah, hukum jahiliyah itu maksudnya apa? Hukum bikinan manusia. Kenapa Allah menyebut hukum bikinan manusia itu sebagai hukum jahiliyah? Karena Allah ketika menjelaskan tentang manusia di dalam surat Al-Ahzab 72, Allah mengatakan, sesungguhnya kami Allah telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Amanah apa? Amanah beribadah kepada Allah Ta'ala, amanah untuk taat kepada Allah Ta'ala, ya. Dan mereka khawatir akan mengkhianati amanah itu, maka dipikullah amanah itu oleh manusia. Terus kata Allah, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahula, bodoh, ignorant, ya. Makanya hukum manusia disebut hukum jahiliyah, hukum dari makhluk yang bodoh, gitu. Karena manusia kalau menyusun hukum pasti untuk kepentingan dirinya. Sementara kalau Allah menetapkan hukum itu nggak ada kepentingannya. Allah itu Al-Malik Al-Quddus, Raja yang maha suci, suci dari kepentingan. Kalau Allah merumuskan hukum pasti untuk kebaikan yang mau diberlakukan hukum itu atasnya, yaitu manusia. Nah, tetapi di dalam sistem Dajjal kita diharuskan tunduk pada hukum bikinan manusia. Dan jangan salah, ada ayat yang sangat mengerikan di mana Allah berfirman, inil hukmu illa lillah yakussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Allah menerangkan yang sebenarnya dan Allah pemberi keputusan yang paling baik. Ya, jadi menetapkan hukum itu hanya hak Allah. Tapi hari ini dengan adanya hukum bikinan manusia, berarti ada kumpulan manusia yang mengambil hak Allah, sehingga mereka menetapkan hukum. Ngerti? Ya. Makanya kayak di Inggris itu jauh lebih jujur menyebutnya tempat berkumpulnya para penyusun hukum itu dengan sebutan The House of Lords, ya, rumah Tuhan-Tuhan. Jujur sekali mereka, karena mau nyaingin Allah kan. Gitu. Mereka yang merumuskan hukum. The House of Lords, ya. Kayak di Amerika, ya, orang yang kerjanya nyusun hukum itu julukannya jujur, lawmaker, pembuat hukum. Oh, ini yang mau nyaingin Allah, gitu, ya kan? Jadi tahu kita, ya kan? Ya, baik. Nah, belum lagi kalau kita baca ayat-ayat ini, ya, ngeri sekali nih. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Orang Indonesia karena nggak ngerti bahasa Arab, baru ketemu terjemahan ini langsung panik gitu kan. Wah, kita kafir semua dong karena nggak tunduk pada hukum Allah, kan gitu. Padahal di sini alhamdulillah dari bahasa Arab, di sini ada kata-kata wa man lam yahkum. Yahkum itu artinya beda dengan yuhkam. Kalau yuhkam itu diberlakukan hukum atasnya. Kalau yahkum memberlakukan hukum. Begitu. Kalau kita rakyat ini, kita diberlakukan hukum atas kita kan? Bukan kita yang memberlakukan hukum kan? Nah, jadi ancaman menjadi orang kafir itu kepada mereka yang punya wewenang untuk menetapkan hukum apa yang mau diberlakukan di negeri itu, di masyarakat itu. Gitu. Makanya orang yang ngerti ayat ini nggak akan berlomba-lomba menawarkan diri untuk menjadi, ya, lawmaker, nggak mungkin. Hanya orang-orang yang entah nggak ngerti, entah belaga nggak ngerti, gitu, ya kan? Yang tetap doyan, gitu, untuk menjadi sesuatu yang sebenarnya dampaknya atau akibatnya sangat mengkhawatirkan sekali. Baik, itu di bidang hukum. Di bidang pendidikan, ya, pendidikan kita sekarang ini di bawah sistem Dajjal ini menanamkan hubbud dunia. Makanya selalu kalau kita mendengar istilah, wah udah jadi orang ya, gitu, maksudnya udah jadi orang kaya, gitu, ya kan? Anaknya udah jadi orang, gitu, maksudnya udah jadi sarjana, gitu, udah lulus pendidikan, gitu. Kan duniawi. Gitu. Dan kebanyakan anak kecil kalau ditanya nanti gedenya mau jadi apa, kalau nggak jadi tukang insinyur, jadi tukang dokter, gitu. Karena beranggapan bahwa itu pekerjaan-pekerjaan yang making money-nya paling smooth, paling mudah. Bahkan orang tua mendorong anaknya supaya jadi juara kelas. Supaya apa? Supaya kalau dia juara kelas di SD nanti bisa masuk ke SMP favorit. Kalau dia juara kelas di SMP, dia jadi bisa masuk SMA favorit. Kalau dia juara di SMA, nanti dia bisa masuk ke kampus favorit. Kalau dia juara di kampus, nanti dia bisa dapat pekerjaan yang gajinya favorit. Gitu. Duniawi.
Nah, kita tidak boleh demikian. Kita harus berkeyakinan bahwa pendidikan dalam Islam itu tujuannya adalah untuk mencapai sukses sejati. Nah, sukses sejati itu rumusannya apa? Mari kita lihat. Sukses sejati itu, waduh, nggak ada di sini. Surat Ali Imran 185 yang bunyinya begini, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nari wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya di hari berbangkit nanti sajalah semua ganjaran-ganjaran, balasan-balasan kamu akan disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dicemplungkan ke dalam surga, sungguh dia telah meraih kesuksesan. Nah, itulah sukses yang sejati. Ya, kita orang beriman berkeyakinan bahwa sukses sejati adalah bagaimana anak-anak kita bisa kita didik untuk nantinya berpotensi diselamatkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sukses sejati bagi kita bukan anak kita jadi S2, S3, ya kan, macam-macam S gitu, ya kan? Tidak. Di bidang keluarga, ya, mereka menebar fitnah namanya liberalisasi wanita, tahrirul mar'ah. Makanya mereka selalu mendengang-dengungkan bahwa di dunia ini, khususnya dunia Islam, laki-laki itu menzolimi wanita, wanita itu terzolimi oleh laki-laki. Maka perlu yang namanya pertarungan kesetaraan gender. Itu kesetaraan gender. Caranya bagaimana? Caranya harus liberating the women, ya, membebaskan kaum wanita. Nah, pengertian membebaskan kaum wanita lagi-lagi dengan tolok ukur hubud dunia, cinta dunia, materialisme. Sehingga wanita itu dikatakan bebas kalau dia punya hak yang sama kayak suaminya dalam hal making money. Nah, akhirnya berlomba-lombalah wanita keluar meninggalkan pos utamanya, yaitu mendidik anak, untuk making money. Padahal making money itu kewajiban ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita disebabkan mereka sudah memberikan sebagian nafkah mereka untuk istri mereka. Itu mencari nafkah itu kewajiban laki-laki. Wanita tidak punya kewajiban mencari nafkah. Kalau seorang wanita mau mencari nafkah juga, dia harus dapat izin suaminya, dan begitu suaminya mengizinkan, suaminya nggak boleh colek-colek tuh hasil nafkahnya sama sekali. Gitu. Kalau dia mau colek, ya kan, dia harus izin dari istrinya. Nah, cuma masalahnya sekarang dengan wanita itu deliberate, ya, didorong untuk keluar meninggalkan pos utamanya, maka mereka berinteraksi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di kantor-kantor itu, di tempat kerjanya. Belum lagi disempurnakan dengan aturan-aturan kantor tertentu yang melarang suami istri satu kantor, sehingga makin sempurna, suami ketemu istri orang, istri ketemu suami orang, gitu. Terus terjadilah berbagai skandal komuter, ya kan, skandal busway, ya kan, yang mula-mula cuma perginya bareng, ketemu gitu kan, tuker-tukeran nomor WhatsApp, ya kan, akhirnya kontak-kontak gitu kan, akhirnya mampir bareng gitu. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim.